Halo mitra olahraga, kembali pada hari ini kami akan membawakan berita-berita sepak bola menarik dari mancanegara yang telah kami rangkum. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai beritanya dari diwarnai keributan antar pemain. Manchester City sukses tendang Atletico Madrid. Manchester City ditahan 0-0 Atletico Madrid pada laga leg kedua perempat final Liga Champions di Estadio Wanda Metropolitano. Duel kedua tim juga diwarnai keributan antar pemain. Meski bermain imbang, Manchester City tetap lolos ke semifinal Liga Champions dengan keunggulan agregat 1-0. Hasil itu didapat City pada pertemuan pertama di Stadion Etihad, 6 April lalu. Setengah jam laga berjalan, Ilkay Gundogan hampir saja membawa Manchester City memimpin. Akan tetapi bola hasil tembakannya masih digagalkan tiang gawang. Sederet peluang pun didapat Atletico. Satu di antaranya lewat aksi Rodrigo De Paul. Namun usahanya masih belum mampu membuahkan hasil. Jelang akhir laga, terjadi keributan antar pemain. Phil Foden dianggap mengulur waktu dengan kesakitan. Buntutnya, Felipe pun mendapat kartu merah dari wasit. Tak ada gol yang tercipta hingga peluit berbunyi panjang. Skor imbang 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan kedua tim. Buntut keributan saat hadapi Manchester City, UEFA siapkan sanksi kepada Atletico Madrid. UEFA berencana menunjukkan penyidik dan menunggu laporan mengenai keributan yang terjadi saat Atletico Madrid menjamu Manchester City pada lanjutan Liga Champions. Duel Atletico Madrid versus Manchester City pada leg kedua perempat final Liga Champions berlangsung panas. Bahkan wasit Daniel Siebert yang memimpin jalannya laga mengeluarkan 7 kartu kuning dalam 5 menit. Keributan dimulai dari tackle Felipe kepada Phil Foden. Akibat tackle itu, Foden terkapar dan Stefan Savic datang untuk membawanya keluar dari area lapangan. Para pemain cadangan Manchester City memberi reaksi keras. Kejadian itu berlangsung selama beberapa menit. Wasit Siebert harus merogoh 7 kartu. Satu di antaranya adalah untuk Felipe, lalu ada kartu kuning untuk Savic dan Diego Simon. Hasil pertandingan Liverpool versus Benfica dalam Liga Champions. Liverpool hanya mampu bermain imbang 3-3 kala menjamu Benfica pada laga leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Anfield. Meski gagal menang karena mendapatkan perlawanan sengit dari sang tamu, namun The Reds tetap lolos ke semifinal Liga Champions. Tim asuhan Jurgen Klopp itu unggul agregat 6-4 atas Benfica. Setelah pada pertemuan pertama di Estadio da Luz, 6 April ialah kemenangan 3-1. Liverpool unggul lebih dahulu melalui Ibrahima Konate sebelum disamakan Gonzalo Ramos. The Reds kemudian bisa menambahkan 2 gol melalui Robert Firmino. Skor imbang 3-3 ini tidak terlalu berdampak bagi Liverpool. Mereka menang 3-1 dalam duel leg pertama di kandang Benfica pekan lalu. Jadi, The Reds berhak melangkah ke semifinal dengan agregat 6-4. Karim Benzema selangkah lagi kudeta Robert Lewandowski. Persaingan memperebutkan gelar top skor Liga Champions 2021-2022 makin memanas. Striker Real Madrid, Karim Benzema, kini menjadi kandidat terkuat menyabet title tersebut. Pemain Perancis itu telah membukukan 12 gol pada musim ini. Gol Benzema tersebut juga sangat penting bagi Real Madrid. Meski kalah, Los Blancos tetap berhak melangkah ke semifinal Liga Champions dengan kemenangan 5-4 atas Chelsea. Benzema hanya tertinggal 1 gol dari Robert Lewandowski yang sudah mengoleksi 13 gol. Dengan kondisi ini, kans Karim Benzema merebut gelar top skor terbuka lebar karena masih punya kesempatan menambahkan gol pada laga semifinal dan mungkin final. Cristiano Ronaldo dalang dibalik pemecatan Solskjaer dari MU. Bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo, dianggap menjadi penyebab Ole Gunnar Solskjaer dipecat oleh manajemen Red Devils pada musim ini. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan gelandang Arsenal, Paul Merson. Cristiano Ronaldo saat ini sudah berusia 37 tahun. Paul Merson menganggap pemain yang karib disapa CR7 itu sudah tidak lagi mampu bermain di kompetisi selevel Premier League. Ole Gunnar dipecat dari jabatan sebagai manajer Manchester United setelah The Red Devils kalah 1-4 dari Watford pada Premier League 2021-2022. Paul Merson pun tidak segan menyebut Cristiano Ronaldo sebagai sosok yang bertanggung jawab atas pemecatan Solskjaer. Paul Merson juga mendesak Ralf Rangnick untuk memprioritaskan Marcus Rashford ketimbang Cristiano Ronaldo. Rashford sekarang memang jarang menjadi starter di bawah manajer asal Jerman itu. Respon Kavit terkait isu transfer Robert Lewandowski ke Barcelona. Tarik ulur antara Robert Lewandowski,
Barcelona, dan Bayern Munchen terus jadi isu hangat. Xavi Hernandez pun sampai angkat bicara mengenai hal ini. Lewandowski menjadi incaran banyak klub Eropa karena kontraknya akan habis Juni tahun depan. Apalagi ia belum menandatangani kontrak baru yang ditawarkan Bayern Munchen. Baru-baru ini, CEO Bayern Munchen, Oliver Kahn, dengan tegas mengatakan kalau Lewandowski akan bertahan. Ia mengklaim sekalipun tidak ada penandatanganan kontrak baru. Setidaknya sang striker yang telah mencetak 47 gol musim ini akan menghabiskan sisa kontraknya. Ini bukan saat yang tepat. Robert Lewandowski adalah pemain hebat, tapi saya hanya ingin fokus pada laga besok, kata Xavi dilansir dari Mirror. Menang, tapi mainnya nggak indah. Barcelona nggak kayak gitu. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, memberikan jawaban yang menohok ketika diminta menjelaskan perbedaan antara timnya dengan Real Madrid. Ia mengungkapkan, satu perbedaan mendasar yang dirasakan seluruh pemain adalah mentalitas saat berlatih dan bertanding. Ansu Fati menegaskan keberadaan Xavi memberikan banyak perubahan mendasar, termasuk pola latihan dan seni kompetitif dalam tubuh tim. Tak hanya itu, anak-anak muda di Barcelona B semakin punya kepercayaan diri karena melihat Kas bisa kapan saja ditunjuk masuk ke dalam tim utama. Situasi yang semakin kompetitif tak membuat Ansu Fati khawatir. Maklum, bisa saja sekembalinya dari cedera, posisinya tergeser karena keberadaan Ferran Torres, Aubameyang, ataupun Ousmane Dembele yang semakin cemerlang. Real Madrid segera perbarui kontrak Modric dan Vinicius. Fans Real Madrid bisa bernapas lega. Dua pemain penting mereka, Luka Modric dan Vinicius Junior, bakal segera memperpanjang kontrak di Santiago Bernabeu. Gayung bersambut, Real Madrid dikabarkan sedang mempersiapkan proposal baru untuknya. Fabrizio Romano mengungkapkan kalau pihak klub akan bertemu dengan Modric pada bulan Mei nanti untuk mendiskusikan kontrak baru. Vinicius Junior juga masuk dalam agenda tersebut, meski kontraknya masih berlaku sampai tahun 2024. Namun, obrolan soal kontrak baru ini sudah harus segera dilakukan karena sang pemain bisa saja tergoda tawaran dari klub lain. Menggoda Vinicius dengan kontrak di Real Madrid saat ini bukan perkara yang sulit. Ia diketahui sebagai salah satu pemain dengan bayaran terkecil di Santiago Bernabeu dan belum mendapatkan kontrak baru sejak pertama kali direkrut tahun 2018 lalu. Tolak tawaran dua klub Liga Inggris. Dybala pilih tunggu Inter Milan. Menurut Sportball, dua klub Liga Inggris yang berminat meminang Paulo Dybala adalah Arsenal dan Tottenham Hotspur. Kedua klub London itu disebut-sebut sudah mengajukan menyodorkan proposal ke Dybala. Dybala sama sekali tidak berminat pindah ke tiga klub tersebut dengan gratisan pada musim panas 2022. Ya, kontrak pemain Argentina itu bersama Juventus akan habis pada akhir musim ini. Paulo Dybala akan terfokus merampungkan kontraknya di Juventus yang berakhir pada Juni 2022. Sembari merampungkan kontraknya, dia dikabarkan membuka pintu negosiasi dengan Inter Milan. Pemain Argentina ini dikabarkan sudah menetapkan pilihan. Paulo Dybala tertarik gabung Nerazzurri pada musim panas nanti. Mantan pemain Real Madrid dan timnas Kolombia, Freddy Rincons meninggal dunia. Kabar duka kembali datang dari dunia sepak bola. Mantan pemain Real Madrid dan timnas Kolombia, Freddy Rincon, meninggal dunia. Freddy Rincon merupakan mantan pemain Real Madrid dan timnas Kolombia. Ia pernah memperkuat Real Madrid pada tahun 1995 sampai 1996. Sayang, karirnya bersama Real Madrid kurang bersinar. Sebelum wafat, Freddy Rincon sempat mengalami kecelakaan mobil di Cali, Kolombia. Mobilnya mengalami kerusakan yang cukup parah dan dirinya dinyatakan koma. Menurut dokter yang merawat, Freddy Rincon sempat menjalani operasi di bagian kepala karena mengalami cedera yang cukup parah. Selain Real Madrid, Freddy Rincon juga sempat membela klub besar lainnya, Napoli. Bahkan Freddy Rincon sempat dipercaya menjadi kapten timnas Kolombia selama beberapa musim. Dan itulah beberapa berita menarik sepak bola dari mancanegara. Jika kalian memiliki berita sepak bola menarik dari mancanegara, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Sampai bertemu di berita selanjutnya. Salam olahraga.